Nah, ini sebenarnya apa ya, fundamental sekali sih. Nah, karena ada syarat kayak gini, artinya kalau kita terapin ke dalam soal, jadi 3x-nya ini lebih besar pada 0 dengan 3x-nya bukan 1. Jadi x-nya itu dilarang sepertiga. Tapi kalau dari sini berarti x-nya lebih besar pada 0 ya. Dengan x-nya itu dan berarti dan x-nya itu tidak boleh sepertiga. Nah, kalau yang numerusnya, nah numerusnya udah kayak gini, ya kita tinggal buat apa ya, garis bilangan aja. Kalau kita buat garis bilangan nih, kita harus menentukan pusat-pusat mereka. Nah, kalau misalkan ini difaktorin, yang ini nih difaktorin jadi 2 min x kalikan dengan 2 plus x. Per x min 3 lebih besar dari 0. Nih kalau kalian lupa nih materinya a kuadrat min b kuadrat itu loh. Ini kan jadi a min b kalikan a plus b. Nah, jadi kayak gini. Ini pusatnya ada di 2, ini pusatnya ada di minus 2, ini pusatnya ada di 3. Hingga kalau kita masukin ke sini, ini minus 2, ini 2, nah ini 3 misalnya. Nah, sekarang kita coba di 0, di daerah 0. Nah, kalau kita masukin ke dalam sini nih, nolnya nih, berarti kan 2, di sini 2, kalikan dengan 2 juga, kalikan dengan minus 3. Nah, 2 kalikan 2 per minus 3 itu kan hasilnya min 4/3. Apakah lebih besar mana 0? Enggak kan? Oh, berarti bagian ini salah. Bagian daerah sini salah. Berarti daerah ini benar, daerah ini benar, daerah ini salah. Nggak, jawabannya x kurang dari minus 2, 2 kurang dari x kurang dari 3. Sekarang kita gabungkan. Gabungkan antara ini dengan ini. Nah, oke, katanya x-nya itu lebih besar daripada 0. Misalkan ini 0 ya. Sini berarti x-nya nih. Terus dia tidak boleh 1. Jadi misalkan ini 1. Berarti dicoret nih. Terus dia berada di interval ini nih. X-nya min 2, di sini misalkan minus 2 di sini. Terus 2 dan 3. 2, 3. Berada di interval ini. Nah, sekarang kita cari irisan dari mereka. Dan irisan dari mereka itu berada di interval ini. Jadi jawabannya itu 2 kurang dari x kurang dari 3. Atau x berada di antara 2 dan 3. Jawabannya itu, oke, ini katanya. X berada di antara A dan B. Pertanyaannya, maka A plus B. Oke, gue kurang fokus nih. A kurang dari X kurang dari B. Pertanyaannya A plus B. Jadi ini sama dengan kayak gini lah ya. Jadi A plus B itu sama dengan 2 tambah 3. Atau 5 lah jawabannya. 5. Oke, 5 jawabannya. C. Cakep. Lumayan sulit kalau nggak tahu fundamentalnya atau syarat-syaratnya ini. Tapi kalau tahu gampang lah. Oke, sekarang nomor 7. Ini soal ter-up to date. Karena ini UTBK 2021, jadi soal tahun kemarin. Saintek Matematika IPA gelombang 2, nomornya 35. Ini sebenarnya kenapa ya pembuat soal tuh kayak males banget gitu. Ini kan sebenarnya gampang banget ya. Maksudnya kayak X-nya ini tinggal dimasukin ke sini terus diakarin aja. Ini kayak kita harus buang-buang waktu buat ngitung hal-hal yang sederhana ini. Ya, ini kan jadi akar 8, ini jadi 2 log 3 kalikan 2 minus 2, 4 lah ya. 4. Jadi ini 3 kalikan 2 itu 6, 6 kurangi 2 itu 4. Sama dengan B min 3. Pertanyaan itu adalah A pangkat 2B. Oke, gue taruh bawah aja deh. Oke, soalnya udah gue pindahin ke sini. Jadi ada A log akar 8 minus 2 log, ini log nih sorry, 2 log 4 sama dengan B min 3. Nah, kalau kalian perhatikan yang ini, 2 log 4. 2 log 4 itu berapa sih? 2 log 4 kan 2 kan? Karena 4 itu kan 2 log 2, 2 pangkat 2. Ini kan jadi 2 log 2 pangkat 2. Karena ada pangkatnya di sini, kita pindahin ke sini jadi 2. 2 log 2 itu ya 1. Ini jadi minus 2. Minus 2-nya gue pindahin ke kanan. Sehingga jadi B min 3 plus 2. Nggak jadi B min 1. Sama dengan A log akar 8. Nah, kalau kalian ini akar 8-nya gue simpan deh. Maksudnya nggak usah gue ubah-ubah gitu. Berarti kalau kita ubah ke bentuk bentuk pangkat, sehingga jadi A pangkat B
min 1 sama dengan akar 8. Nah, kalau kalian lihat pertanyaannya, di sini ada A pangkat 2B. Nah, jawabannya itu ada A kuadrat semua nih. A kuadrat, di sini A kuadrat, sampai A kuadrat di sini. Pertanyaan A pangkat 2B. Oke, A pangkat 2B. Itu berapa katanya? Nah, kita bakal buat ke bentuk yang lebih sederhana, yang elegan lah. Ini kan A pangkat B min 1, sehingga jadi A pangkat B per A pangkat 1. Ini kalau kalian lupa, silakan mampir ke video sebelumnya, karena ini udah gue jelasin panjang lebar. Sama dengan akar 8. Kalau kita kalikan silang jadi A pangkat B sama dengan A akar 8. Yang ditanya itu adalah A pangkat 2B. Ini materi yang sebelumnya juga. Enggak, tinggal dikuadrat aja. A pangkat 2B sama dengan A kuadrat. Nih ada A kuadratnya nih. Akar 8 kalikan akar 8 ya 8 kan. Ini jawabannya 8A kuadrat. Ini jawabannya 8A kuadrat, jawabannya A. Oke, sekarang 8 nih. Diketahui 2 log P sama dengan sepertiga dan 3 log Q itu sama dengan setengah jika X sama dengan P kuadrat dan Y sama dengan Q pangkat 3, maka X log Y. Wah, ini udah advance lah ya. Tapi oke, mari kita coba. Jadi gue udah pindahin soalnya ke sini. Tapi bentar, gue pengen tahu ini SBM 2015. TKPA, nomor kode 622 dan nomor 49. Jadi tinggal masukin aja sih, maksudnya kayak ini kan 2 log P. Nah, pertanyaannya yang berkaitan dengan P apa? Ya X. Ini kan kalau kita ubah jadi P pangkat sama dengan X pangkat setengah. Kalau kita akarkan kan di sini habis. Nah, kalau akar itu jadi pangkat 1 per berapa gitu. Nah, ini karena akar 2 jadi 1 per 2. Begitupun dengan ini. Jadi ini sama dengan Q Y pangkat 1 per 3. Nah, kalau kita operasikan 1 per 1 nih, yang ini misalkan 2 log P. 2 log P. P-nya sama dengan X pangkat setengah. Sama dengan sepertiga. Ya udah, karena ini ada pangkat, kita pindahin ke sini. Sehingga jadi setengah 2 log X. Sama dengan sepertiga. Nah, kalau gue pindah di sini 2-nya ke sini, sehingga jadi 2 log X sama dengan 2 per 3. Dengan cara yang sama, kita operasikan yang ini. Kita operasikan jadi 3 log Y pangkat sepertiga sama dengan setengah. Pindah juga sepertiganya ke sini. Jadi sepertiga 3 log Y sama dengan setengah. Sama caranya kayak yang tadi. Jadi sepertiganya ini pindah ke sini jadi 3 log Y sama dengan 3 per 2. Nah, jadi kita udah ada 2 persamaan baru nih. Ada 3 log Y sama dengan 3 per 2 dan ada 2 log X sama dengan 2 per 3. Terus mau diapain? Karena kita membutuhkan ini X log Y. Ini berapa nih katanya? Jadi kita ke bentuk pangkat saja. Nah, ini kan kalau diubah ke bentuk pangkat jadi 2 pangkat 2 per 3 itu sama dengan X. Yang ini jadinya Y sama dengan 3 pangkat 3 per 2. Yang kalau dimasukin ini dengan ini ke dalam pertanyaan X log Y, sehingga jadi 2 pangkat 2 per 3, 2 per 3 log Y. Y-nya itu 3 pangkat 3 per 2. Oke, kalau basisnya yang ada pangkatnya ini dibalik, jadi 3 per 2. Kayak gini lah, bentar gue kasih materi dikit. Kalau misalkan A pangkat N log B pangkat M. Nah, kalau B pangkat M-nya, M-nya kan bisa jadi M A pangkat N log B. Nah, kalau basisnya yang ada pangkatnya itu malah jadi per. Itu ketentuan dari logaritma. Jadi kayak gini, A pangkat N log B pangkat M itu jadi M per N A log B. Nah, sama kayak gini. Ini kan jadi 3 per 2 yang ini nih, 3 per 2. Ini juga 3 per 2, kalikan 3 per 2. Nah, jadi 2 log 3. Sehingga jawabannya itu 9 per 4, 2 log 3. Ini jawabannya. 9 per 4, 2 log 3. D jawabannya.
Sekarang nomor 9. Ini kalau kalian nemu kayak gini, ini sama kayak 10 log X atau bentuk kayak gini lah. Kayak gini. Itu maksudnya 10 log X. Kenapa gak cantumin 10? Ya sama kayak gini lah. Ini 2. Ini 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 1. Kenapa gak dicantumin 1? Karena ya dikatakan normalnya kalau log ya 10 gitu. Itu maksudnya. Nah, di sini udah ada pernyataan bahwa X kali Y itu sama dengan 40 dan log X min log Y itu sama dengan 1. Sehingga kalau ini dioperasikan, kalau ada pengurangan jadi kan jadi pembagian ya. Sehingga ini jadi log X per Y sama dengan 1. Kalau kita ubah ke bentuk pangkat, sehingga 10 pangkat 1 sama dengan X per Y. Sehingga X di sini sama dengan 10Y. Nah, kalau kita masukin di sini nih, X-nya ke dalam sini. Nah, cakep. Sehingga jadi 10Y kalikan dengan Y sama dengan 40. 10-nya kita coret. Sehingga jadi Y kuadrat sama dengan 4. Nah, Y-nya itu sama dengan 2. Nah, kenapa bukan minus 2? Karena ingat bahwa numerusnya itu harus lebih besar pada 0. Kayak soal yang nomor 6 tadi. Sehingga Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau Y-nya sama dengan 2, ini kan masukin ke sini nih. Sehingga dapatnya X sama dengan 20 ya. Nah, pertanyaannya itu adalah ini, X min Y. Jadi 20 kurangi 2 sama dengan 18. 18 jawabannya A. Nih, A. A. Oke, sekarang nomor terakhir. Gue pilihin yang menurut gue itu soal yang sulit. Setidaknya dari penampilannya gini. Nah, kalau dari penampilan kan, wah ini sulit banget dah. Ini basisnya aja P kuadrat plus 4. Tapi kalau kita kerjain, nggak terlalu sulit bro. Ini kalau kita fokuskan di sini ya, misalnya di sini. Ini kan artinya 3 log 5 per 2 log 5 kalikan 3 log 8. Ya kan kalau perkalian kan kita bisa pindahin ke sini. Nah, pindahin ke sini aja. Gue ubah deh posisinya. Nggak jadi kayak gini. Nah, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga gue coret nih 2 pangkat 3. Nah, 3-nya gue pindahin ke sini. Nah, sehingga hasilnya kayak gini. Nah, berdasarkan materi yang ini nih, jadi ini bisa dicoret nih. Sehingga jadi 3 log 5. Jadi 3 log 5. 3 kalikan 3 log 5. 3 kalikan 3 log 5. Nah, di atas 3 log 5, di bawah 3 log 5. Jadi tinggal coret aja. Jadi sepertiga. Jadi soalnya bisa dijadikan sesederhana mungkin. P kuadrat plus 4 log berapa ya? Log 2 sama dengan 1/3. Nah, yang ditanya itu adalah P plus berapa? P plus P kuadrat log 16. Jadi kita harus tahu dulu berapa nilai P-nya. Ya, berarti kan kalau kita ubah ke bentuk apa ini namanya? Bentuk pangkat. Jadi P kuadrat plus 4 pangkat 1/3 itu sama dengan 2. Nah, kalau kita pangkatkan 3 semuanya sehingga jadi P kuadrat plus 4 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8 ya. Nah, P kuadrat sama dengan 8 kurangi 4 ya 4. Jadi P-nya itu sama dengan 2. Kenapa bukan min 2? Karena ingat lagi. Oh, ini udah ada ketentuannya nih. Ada ketentuannya. P lebih besar pada 0. Sehingga P-nya sama dengan 2. Jadi ya tinggal dimasukin aja P-nya ini ke sini. Enggak, jawabannya 2 plus 4 log 16. Nah, 16 itu sama dengan 4 kuadrat kan? Di sini 4 kuadrat. 4 kuadrat. Jadi ini pindahin ke sini jadi 2 plus 2 log 1. 4 log 1. 4 log 4. Sorry. Kelibetan bro. Ini sama dengan 4 kawan 4. Jadi soal terakhir ini jawabannya 4. Capek bro. Capek bro. Materi selanjutnya mungkin persamaan ya. Persamaan kuadrat. Tapi lebih advance karena ini adalah UTBK. Tetap semangat dan tetap berjuang. Terima kasih.